Dan lihat saja pertarungan. Masuk aja untuk game yang berikutnya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash the troops deployed. Mencoba mengambil langsung sebuah Ores buff dengan bantuan dari seorang Fusey dan juga seorang Nir. Berhasilkah memudahkan pengambilan yang akan nantinya digambarkan Abdi Kupski dengan hero hypernya kali ini, hero Baxia. Mulai ada sebuah pressure yang mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh seorang Gyu agar nggak bisa jadi, tentunya harus bisa ngasih. Assalamualaikum. Arah hero Baxia tersebut, namun kita akan menjadi pelindung dengan mencoba untuk membokong dari belakang. Gyu bakal kagetkan karena damage cukup besar harus terjadi pada dirinya, dan bakalkah berhasil untuk bisa dikembangkan untuk pertama kalinya. Uangnya buat beli akun Gyu itu kata Bu. Oh, jadi kau yang beliin akunnya Gyu, Bang? Assalamualaikum, waalaikumsalam kan. GG. Cuman berarti kurang kah? Nggak apa-apa kah? Jadi kan awalnya kan baru 19 ya. Dua ya. Ada sebuah follow up di mana seorang kita pun berhasil kami membuka lagi. Terus pun berhasil terjadi. Poin pertama berhasil dibuka dengan Gatau yang juga harus berhasil untuk bisa mengambil ke arah sebuah kelompok yang ada di area atas sana. Pengambilan ke arah batu juga berhasil dimanfaatkan. Mencoba memberikan penjagaan. Harus terkonek langsung dengan sambar sebuah intervensi. Gatau mulai mundur, menjaga lagi posisinya, belum melahirkan Kite. Dia juga siap untuk bisa mengcover dan harus langsung membuat pertarungan di bagian atas pun sepertinya mundur sejenak. Namun Nir memudahkan juga pengambilan poin yang berhasil terjadi di bawah sana. Di pertama dan terakhir berhasil terbuka di mana Gyu pun kini akan dikejar. Yusi udah siap juga mengcover pertarungan tambahan yang mungkin teman-teman dari mereknya akan lakukan, apalagi dengan fokus yang ini bakal lebih diperhatikan lagi ya untuk bisa mengambil bermasalah dengan harus membuat Gyu pun tersambar dengan serangan dan Turtle bersama. Berhasil kini diambil dengan kini masih ada pemain yang lain yang kini masih mengejar. Posisi yang gak cukup aman, bahkan Gatau pun masih ingin lebih. Dengan poin kill Samban yang mungkin bisa terbuka lagi, tapi Jack pun harus menjaga ya. Area juga dengan bawah kali ini dengan melawan seorang Nir yang kita tahu ya dimanfaatkan oleh Onpa. Punya serangan bakal mana Falcon. Buat Jack nggak akan mudah untuk bisa menang dalam segi pertarungan. Ternyata bantuan pun datang dan juga kita siap memberikan pola bahkan 2 member. Jadi pasukan pun harus hilang, namun Nir juga berhasil memberikan kejutan lain. Ada pick off yang terjadi dengan Nir yang harus mencoba untuk kabur, dan Vesper yang datang pun juga bakal kami bosan justru pun bakal tambah yang bisa terjadi. Wah, ini Baxia memang Baxia tuh, cuman di arah early kalau misalnya emang punya darah yang gak cukup tebel ya jadi masalah juga tuh. Ini langsung diamanin oleh sesosok Alucard dari Gers. Jam berapa katanya? Nggak tahu ini, harusnya kalau masih bisa 1 game lagi terakhir ya, karena dia abis ini ada stream guys. Cuma nggak tahu ini orangnya belum bayar. Kalau orangnya belum bayar, aku sih mau gasin aja nih guys. Nggak jadi mungkin screennya kalau misalnya nggak bayar. Nanti sih mau lebih lama guys apa screennya guys, cuman kalau ada jawaban-jawaban untuk ada panggilan ya aku sih menerima aja teman-teman ya. Bang lari bang, katanya ada apa Den? Lihat dengan zoning yang kini bakal terbuka dan bisa membuat Turtle di bagian bawah. Akankah bisa didapat pasukan dari Monarki? Guys mulai bersiap, namun dia pun bakal menjadi pemain yang sepertinya ya
akan cukup sulit untuk bisa menjaga area dengan tenang, apalagi dengan beberapa pemain dari pasukan Pos yang ternyata juga udah mulai datang persiapkan pertarungan. Kalau menerima beberapa tensi yang mungkin pasti bersaing harus jadi korban duluan. Mungkin ada problem yang terus ditanggung dengan cukup besar. Ada pasukan dari Meraki yang kehilangan 4 orang pemain dan hanya satu orang yang sendirian dan harus memudahkan. Turtle diamankan oleh Jack yang ada di area bawah sana. Buset guys, ini Jack udah bakal jadi pemain yang punya dapat XP tambahan, meskipun memang kalau kita lihat dari segi KDA belum cukup menguntungkan, setidaknya mungkin bisa membuat turret pertama ya. Di bagian bottom lane mungkin bisa dilakukan juga yang terlalu mengambil sebuah inisiasi, harus langsung terkena sebuah point kill dengan Nir yang mulai malah ke arah top lane ya. Yang ada perubahan dari posisi dan akan membuat Jack pun kini harus juga menonton langsung sebuah gankingan di arah bottom lane. Ini bisa memberikan decision making dengan baik ya, menghindari pertarungan yang bisa membahayakan posisi dari serang Jack yang udah ditumbangkan sebanyak 2 kali guys. Dan lagi dari serangan yang mungkin bisa membuat Jack dalam masalah. Baik Gipsy siap mengcover dan apakah sudah harus Crossbow pun bakal langsung menggunakan. Dimana kita pun coba untuk menggunakan juga Vidasek dan guys pun gagal untuk bisa menggunakan bola. Gagal untuk bisa membatalkan sebuah Vidasek dan Gipsy ngejar kali ini. Namun guys masih terlalu jauh dikejar dan membuat kesempatan dari segi pertarungan. Kini akan mungkin bisa perlahan dimanfaatin oleh pasukan tim Pos, meskipun mereka harus lihat dulu ya beberapa kesempatan yang akan mereka lakukan bakal lebih ngenakin ke arah pemain mungkin untuk ditumbangin atau mungkin ke arah objek yang bisa untuk mereka dapetin ya. Lalu dengan adanya serang Nir yang harus malah berhasil ya. Bersama dengan sebuah Turfine Beast, gangguan dari serang gak tahu masih terjadi. Dengan pengacara yang juga harus bisa dilakukan di tengah. Dua turut ternyata, ini nggak mudah untuk bisa dilakukan dengan serentak ya. Ini menjadi tentunya keunggulan yang bisa dimanfaatkan ternyata di menit-menit yang ke arah 6. Mereka udah mulai mendapatkan seluruh pasang turut ya. Ada turut yang juga bisa mereka hancurkan langsung. Menjadi yang tidak bakal dimanfaatkan juga untuk bisa mengandung Turtle yang ada di area bottom lane. Menjadi bencana juga gold dari teman-teman masih tertinggal ya. Posisi dimana mereka pun juga bakal tersulit untuk arah bottom. Dari tadi yang besar, kita harus membuat diri yang tumpang kedua. Sebuah Turtle yang berhasil langsung diambil. Terjadi dengan serang Nir yang malah berhasil juga mengunci sebuah double kill. Looking for triple kill akan terjadi. Namun gangguan dari serang gak tahu pun ada lagi. Hampir saya membuat serang Nir pun mungkin akan ditumbangkan. Posisi sudah serang di Cairo yang kini berada di bagian tengah. Terus menjaga area dengan tentunya item-item yang juga ada di sana. Glowing Wine dan juga sebuah Genius One udah menjadi 2 item penting ya, dimana seorang Cairo ya akan menjaga agar turret di bagian tengah mungkin bisa diambil. Lumayan dengan zoning yang juga tim bakal lebih difokuskan untuk bisa mengunci karena Lord yang pertama ya. Yang akan jadi keuntungan nanti kamu dan Nipos bisa untuk manfaatin guys. Ya dengan beberapa gesekan yang belum mencoba untuk digunakan sebagai sebuah pemanfaatan dari segi war ya. Tim masih mencoba untuk meraba-raba dengan adaptasi yang kini akan dilakukan juga. Gil membuka konsilnya. Masih tertarik, main Jasmine masih tertahan, namun ada sebuah platingan tambahan dari Jack yang perlahan malah berada di arah top lane. Mencoba untuk membuat mungkin Inner Turret bisa jadi tempat agar bisa teman-teman dari Nipos pun dapatkan. Meskipun kali memang belum ada sebuah pengakuan yang mudah untuk bisa didapatkan karena penguasaan map dari pasukan tim Meraki juga baik ya. Dengan gold yang tertinggal 5 ribuan, teman-teman dari tim RRQ mungkin bakal coba untuk all in ya di arah lot yang nantinya ada di arah bawah. Dengan zoning yang juga kini bakal terbuka dari teman-teman tim Pos di bagian bawah. Ada seorang Gipsy yang mencoba menjaga langsung seorang Gil yang apakah malah berhasil ditumbangkan duluan dari tembakan serang Nir cukup dalam. Menembus langsung jantung satu orang pemain dan mencoba untuk kabur dengan adanya sebuah double kill yang malah berhasil bisa terjadi, namun dengan
Wipeout yang kini harus dilakukan. 5 pemain dari pasukan tim RRQ pun harus hilang. Masuk cold move dan bantuan sebuah terpain sepertinya berhasil ya. Sangat-sangat dimanfaatkan dan buat mereka punya kesempatan yang sangat kuat untuk bisa mengunci arah load yang pertama. Load pertama didapatkan langsung oleh Jack tanpa adanya sebuah retribution yang terbuka karena gak tahu, lebih memilih untuk bisa berada di arah Caitlyn, mencoba untuk menghancurkan turret yang ada sepertinya di bagian atas. Dan kini ada penampilan Karabakh yang juga akan mencoba untuk dia ambil. Harus berfokus lagi karena teamfight yang nantinya harus bisa terjadi. Kepunyan perlahan mulai digiring ke area tengah kali ini. Maka bisa dimanfaatkan dengan baik ya untuk pasukan dari tim pos. Ya, dengan Orange Buff yang gak akan mudah untuk seperti bisa diambil. Dia mencoba memasang badan di pada defense adjustment-nya. Gagal untuk bisa membuat game meskipun kesulitan dalam melakukan pertarungan di bagian depan. Bahkan mencoba menjadi badan menerima beberapa damage. Dan apakah masih bisa survive dengan posisi kali ini ada seorang pemain yang harus malah tumbangkan duluan. Terkena sih. Ya guys, yang tumbang, tapi ternyata defense masih cukup baik untuk bisa teman-teman dari tim RRQ lakukan. Dengan pertahanan yang juga harus mereka jaga ya di arah tengah sana. Buat juga pun sepertinya nggak bisa terlalu dekat, meskipun kini ada sebuah pola yang mungkin bisa terjadi. Lalu kalau misalnya memiliki device adjustment untuk bisa menarik juga seorang kita untuk langsung tertumbang kali ini. Dibilang untuk saat posisi harus langsung terkena penkill di aspek. Berhasilkan juga untuk bisa mengunci ke arah pemain zoning yang terlalu jauh dari serangan kita tadi sempat melakukan. Namun malah ada kesempatan dengan dia berhasil untuk malah mengunci sebuah double kill di depan. Lucky for report yang terjadi, namun malah ada sebuah penghancuran yang lebih diprioritaskan oleh teman-teman dari tim pos untuk bisa menghancurkan turret yang ada di arah tengah ya. Wah guys, ini fokusnya ke arah objektif banget nih teman-teman dari tim pos ya. Dan kayaknya dari tadi kita ngelihat gamenya alot-alot semuanya guys. Nggak tahu kenapa kayaknya aku lihat game dari tadi agak alot-alot semuanya ya. Agak alot gitu ya, susah-susah gitu ya. Dengan cara sebuah resbak yang juga akan berhasil terjadi. Kayu Sanir masih lebih mendapatkan poin ketambahan dengan tembakan yang juga akan berhasil para pemain. Posisi di mana ada seorang Gersi juga harus terfollow langsung dengan tidak mereka. Namun Kinsey terlalu dekat juga. Di luar posisi dari seorang Yu dan juga Y bakal mencoba mengerahkan karena dirinya. Bencana. Lumayan yang the power of Village juga tadi sempat dikeluarkan oleh seorang QC. Benar-benar dia akan mencoba untuk fokus dan bisa ambil. Belum melakukan berhasil untuk membuka sebuah triple kill. Wipeout terjadi. Apakah Nir akan menjadi pemain yang akan melakukan triple game untuk matchnya kali ini? Dari RRQ yang juga kini bakal mencoba untuk langsung mengambil Lord yang ada di area atas sana. Mencoba mendapatkan space dengan Lord yang mungkin bisakah untuk mereka dapatkan. Mereka harus mundur berjalan Jack dan terlalu dekat dengan posisi dari beberapa pemain dari pasukan RRQ yang begitu kuat. Membuat kini harus misalkan juga 5 pemain memang. Cuman ini ada keuntungan dengan lock yang akan dibawa ya oleh pasukan dari RRQ yang akan sepertinya mulai berjalan ke area tengah. Dia tentunya bakal menjadi petaka di mana defense dari pasukan Indie Pos bakal teruji untuk game yang kali ini. Team turret has been destroyed. Dengan perlahan tapi pasti bakal mulai dihancurkan. Red team turret has been destroyed. Terbuka body dari tim pos berhasil membuat juga lock berhasil bisa diamankan. Dengan teman-teman dari RRQ yang malah mencoba untuk dikebukan karena sudah serang muncul dari belakang.
mencoba hero juga has sebuah been flank slain. bisa mengejar Broken Ternyata Tamir tapi dalam bahaya meskipun ternyata masih juga membuat dirinya menggunakan sebuah kata tetapi Nasri pun gagal untuk mengenai dirinya dan Mir Stillcast survive dengan immortality yang juga udah berhasil dia pegang mencoba untuk membuka sebuah recall untuk bisa selamat dengan wave minion yang kini masih dijalankan. Dia tengah mencoba untuk juga memberikan cutting ini karena posisi dari teman-teman tim RRQ ya ini sebenarnya udah nggak diuntungin ya meskipun dengan dari wave minion yang perlahan Red bakal team turret masuk has ke been arah destroyed. ini pos ini juga bisa jadi masalah sih. Mereka harus bisa lebih cepat dalam melakukan rotasi sehingga nantinya bakal lebih enak lagi buat bisa mainin dari segi landingan ya. Untuk di gamenya kali ini Vulka katanya abis ini nggak tahu kayaknya scream guys. Jadi scream apa enggak ya? Tabrak aja lah. Tabrak aja lah. Masih nunggu orang guys, payment guys. Orang yang nggak jadi, nambahin lagi untuk game. Yang masih akan mencoba untuk berada di area belakang. Emang belum pasti scrimnya? Belum, soalnya belum bayar. Mereka mau jam 8. Ini lagi minta tolong kalau emang jadi bayar langsung di sosial gue. Legendary. Iya, tadi ngising sejenak ya. Ngising 30 menit. Wah, ini Lordnya udah mulai muncul juga ya. Akan berhasil melakukan penampilan dengan jauh-jauhnya juga ya. Blue team has slain the Kita Lord. tahu membuat Lord pun kini berhasil diambil dan guys menjadi pemain yang berhasil membuka sebuah eliminasi. Karena Lord yang ada di game yang kali ini defense harus bisa lebih kuat lagi karena ini bukan Lord pertama dan bukan Lord kedua, ini adalah Lord ketiga ya. Lord ketiga yang bakal cukup kuat harusnya untuk bisa membuat base dari pasukan tim lawan langsung dihancurkan hingga berjalan ke arah tengah. Kita lihat ada beberapa pemain dari pasukan teman tim Nikos pun harus bertahan di area belakang sana. Fizz khususnya menjadi pemain yang tadi sempat berada di area depan. Menunggu momen mencoba untuk mengatur posisi. Ada seorang pemain yang kini tertuliskan duluan, seorang Gipski. Hampir saya berhasil dikejar dengan posisi pengacara kartu yang kini haruskah terjadi di arah Red batu team turret tanah. has been Objektif destroyed. ketujuh yang harusnya ternyata mengejar target pun berhasil bisa kunci dan oh Red team hero has been slain. dari Down. Double kill. double kill yang berhasil didapat. Red team base turret has been destroyed. Red team base turret has been destroyed. Legendary. Double kill. yang harus membuat double kill terasa dan akhirnya Victory. langsung oleh pasukan tim RRQ di sana. Ini bencana ya. Game yang harus terbuka dengan comeback yang terjadi, momen yang sangat terbaik terjadi dengan adanya seorang Mir ya. Yang malah berhasil memberikan tembakan dan tadi formasinya kepecah guys. Bisa juga kalau formasinya kepecah bro. Tadi ada yang pemainnya kemana, ada yang pemainnya kemana, jadinya bisa dua pemain dan dua pemain udah agak sulit buat bisa menang langsung disambar langsung ya sama sindir guys. Double kill dari seorang Silver dari Ayu dan juga Gibbs ya. 31 berbanding dengan 23 poin itu dari pertandingannya 14 menit 3 jam dengan emas padahal dari pemain Nikos dengan Orion Jack, Gipsy, Kite, Fizz dan juga gak tahu ya ini didapat oleh Kite dengan data-data yang juga kalian bisa cek aja sekarang ya kayaknya bisa 1 jam lagi gak sih guys?